Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam saya ucapkan kepada semuanya yang menonton. Yang terhormat, kepada dosen pembimbing utama, Ibu Insinyur Vivi Baktiar STMT IPM. Yang terhormat, dosen pembimbing kedua, Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur RM Rustamaji MT IPU. Yang terhormat, dosen penguji utama, Bapak Dr. Insinyur Eka Priyadi MT. Dan yang terhormat, dosen penguji kedua, Ibu Yanti Oktaviana STMT. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan NIM D1011221083. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pemetaan Zonasi Data Geoteknik berdasarkan hasil pengujian CPT atau Count Penetration Test di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Pendahuluan. Masuk ke latar belakang. Seperti yang telah diketahui, Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya mengalami perkembangan yang sangatlah pesat di bidang infrastruktur. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengujian data geoteknik yang semakin bertambah hingga tahun 2025. Oleh sebab itu, saya ingin melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Saudara Naim pada tahun 2017 terkait dengan pemetaan zonasi geoteknik di Kota Pontianak berdasarkan data konsistensi dan sifat-sifat tanah dengan sistem informasi geografis. Beliau di sini melakukan penelitian terhadap 3 data utama yaitu CPT, SPT, dan laboratorium yang dipetakan berturut-turut berjumlah 74, 41, dan 22 titik koordinat. Di sini saya akan melanjutkan pada data CPT untuk memetakan titik-titik yang belum dipetakan oleh Saudara Naim hingga tahun 2025. Sehingga pemetaan zonasi geoteknik ini dapat semakin relevan dan dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tanah di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Lanjut ke rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, bagaimana variasi pola sebaran deskripsi tanah berdasarkan hasil uji CPT di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, bagaimana variasi pola sebaran konsistensi tanah berdasarkan hasil uji CPT di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Dan yang terakhir adalah bagaimana variasi konsistensi dan deskripsi tanah pada kedalaman tertentu, yaitu ada 4, 8, 12, 18, 20, hingga 24 meter berdasarkan hasil uji CPT di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Berikutnya adalah terkait dengan tujuan penelitian, ada 3 juga, untuk mengetahui variasi pola sebaran deskripsi tanah berdasarkan hasil uji CPT, kemudian untuk mengetahui variasi pola sebaran konsistensi tanah berdasarkan hasil uji CPT, dan untuk mengetahui variasi konsistensi dan deskripsi tanah pada kedalaman tertentu. Kemudian ada manfaat penelitian, ada 3 poin utama. Yang pertama, menyediakan peta zonasi geoteknik berbasis hasil uji CPT yang dapat digunakan sebagai acuan teknis dalam merencanakan jenis dan kedalaman fondasi bangunan. Kemudian yang kedua adalah menjadi sumber informasi penting bagi pihak pemerintah daerah, konsultan, dan kontraktor untuk meminimalkan risiko kesalahan desain akibat ketidaksesuaian kondisi tanah. Yang ketiga adalah mendukung upaya pembangunan infrastruktur yang aman, efisien, dan berkelanjutan untuk pemahaman awal terhadap sebaran karakteristik tanah di wilayah studi. Kemudian ada terkait dengan pembatasan masalah. Yang pertama adalah lokasi studi di Kota Pontianak yang terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Timur, dan Pontianak Utara. Kemudian lokasi studi di Kabupaten Kuburaya yang terdiri dari 1 kecamatan saja, yaitu Sungai Raya. Kemudian data tanah merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laboratorium Mekanika Tanah, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan Dinas PUPR Kota Pontianak. Kemudian data tanah yang direkapitulasi akan dibatasi hingga bulan Oktober tahun 2025. Pemetaan lapisan tanah dengan program Sistem Informasi Geografis pada kedalaman 4, 8, 12, 18, 20, hingga 24 meter. Pemetaan dilakukan menggunakan data deskripsi dan konsistensi tanah yang akan dianalisis nanti. Kemudian data deskripsi dan konsistensi tanah dianalisis dari data pengujian lapangan yaitu CPT. Dan yang terakhir adalah analisis model SIG menggunakan metode interpolasi Kriging. Masuk ke hipotesis penelitian, yang mana di sini dikatakan bahwa di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya didominasi oleh tanah sangat lunak hingga lunak pada kedalaman 0 hingga 18 meter. Kemudian untuk
konsistensi sedang hingga kaku pada kedalaman 18 hingga 24 meter, kaku hingga sangat kaku pada kedalaman 24 hingga 30 meter, dan tanah keras mulai muncul pada kedalaman 30 hingga 35 meter. Hal ini juga ada hubungannya dengan kondisi geologi dari delta Sungai Kapuas. Masuk ke tinjauan pustaka, berikut ini ada gambaran terkait dengan rangkaian alat uji penetrasi konus atau sondir dan rincian konus ganda yang terdapat pada SNI 2827-2008. Kemudian ada terkait dengan formula analisis CPT yang mana akan digunakan untuk menentukan konsistensi tanah dan deskripsi tanah nantinya. Ada nilai friction ratio dan nilai Kice. Kemudian ini sama terkait dengan formula analisis CPT, dan berikut ini adalah simbolisasi dari nilai-nilai yang ada di SNI. Kemudian ada terkait dengan grafik korelasi nilai Kice dan nilai RF terhadap deskripsi tanah, yang mana nantinya grafik ini akan menunjukkan zona dari jenis tanah yang kita tinjau. Kemudian ada tabel korelasi nilai Kice terhadap konsistensi tanah, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu tanah lempung dan tanah pasir. Tabel ini terdapat di dokumen FHWA. Kemudian ada terkait dengan metode interpolasi kriging yang akan digunakan, yang mana metode interpolasi kriging ini adalah pendekatan geostatistik yang kuat. Nah, ada juga prinsip variogram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jarak dan kesamaan nilai. Kemudian kriging juga menghasilkan estimasi yang lebih akurat dengan memperhatikan variabilitas spasial dan arah penyebaran data. Berikut ini ada gambaran formula analisis. Kemudian lanjut, penelitian terdahulu yang pertama oleh saudara Andreas Aan pada tahun 2015 dengan judul Pemetaan Konsistensi Tanah berdasarkan nilai sondir di Kota Pontianak, mendapatkan beberapa kesimpulan yang mana tanah sangat lunak atau very soft terdapat pada kedalaman 0 hingga 14 meter, tanah lunak di 14 hingga 20 meter, tanah kaku muncul secara terbatas di kedalaman 20 meter, dan tanah sangat kaku juga di 20 meter. Berikut adalah gambaran pemetaannya. Kemudian adalah penelitian terdahulu kedua oleh saudara Firma Lisa Maulina pada tahun 2016 dengan judul penelitian penentuan profil perlapisan tanah berdasarkan data sondir di Kota Pontianak. Ada beberapa kesimpulan juga yang kurang lebih dengan penelitian sebelumnya, yaitu Kota Pontianak didominasi tanah sangat lunak pada kedalaman 14 meter. Kemudian lapisan tanah lunak hingga sedang ditemukan pada kedalaman 14 hingga 20 meter. Berikut adalah gambaran analisisnya. Kemudian penelitian ketiga seperti yang sudah saya jelaskan di latar belakang oleh saudara Naim pada tahun 2017 terkait dengan pemetaan zonasi geoteknik di Kota Pontianak berdasarkan data konsistensi dan sifat tanah dengan sistem informasi geografis. Mendapatkan beberapa kesimpulan terkait dengan kadar air, yang mana semakin dalam kedalaman maka kadar air akan semakin berkurang. Kemudian berat volume semakin dalam semakin meningkat. Kemudian kohesi dan sudut geser semakin dalam semakin meningkat untuk 0 hingga 24 meter dan mengalami penurunan pada kedalaman 30 meter. Kemudian ditinjau dari potongan melintang tegak lurus dan sejajar Sungai Kapuas bahwa lapisan tanah di 4 kecamatan didominasi oleh lapisan sangat unik. Berikut adalah gambaran analisisnya. Kemudian adalah penelitian terdahulu keempat oleh saudara Dwi Prastio pada tahun 2019 dengan judul pemetaan konsistensi tanah dengan metode sondir di Kota Singkawang. Ada 2 poin besar. Yang mana nilai Kice tanah meningkat dengan bertambahnya kedalaman, menandakan daya dukung tanah semakin besar pada lapisan bawah. Kemudian lapisan tanah lunak, sangat lunak umumnya berada di kedalaman dangkal, sedangkan lapisan tanah keras mendominasi pada kedalaman yang lebih dalam. Berikut adalah gambaran penelitiannya. Ini juga ada grafik hubungan konsistensi versus kedalaman. Kita masuk ke metodologi penelitian. Berikut ini ada lokasi penelitian yang akan saya tinjau, yang mana ada Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Berikut ada detailnya, yang mana saya akan meninjau di Kota Pontianak ini ada 6 kecamatan, yaitu Pontianak Selatan, Tenggara, Timur, Barat, Kota, dan Utara. Kemudian untuk lokasi penelitian di Kecamatan Sungai Raya untuk di Kabupaten Kuburaya. Kemudian ini merupakan tahapan analisis
untuk mendapatkan data konsistensi dan deskripsi tanah dengan bantuan software Microsoft Excel. Yang mana di sini akan dimasukkan nilai data KIC yang didapatkan yang sebelumnya berdasarkan dari nilai C dan nilai C plus F untuk kedalaman 4 hingga 24 meter. Nah, didapatkan KIC, nilai FS, kemudian didapatkan friction ratio-nya. Di sini akan ditentukan berdasarkan grafik korelasi yang sudah saya jelaskan, maka akan diperoleh nilai deskripsi tanah dan konsistensi tanah berdasarkan tabel yang berasal dari dokumen FHWA. Maka didapatkan dua nilai yang ingin dipetakan di software SIG. Berikutnya adalah rekapitulasi untuk koordinatnya dan lokasinya untuk mengetahui jumlah titik total. Kemudian ini untuk rekapitulasi konsistensi perkedalaman. Dan ini untuk yang deskripsi tanah. Untuk menentukan nilai range dari setiap zona tanah yang ada sehingga dapat dianalisis di software SIG. Kemudian ini gambaran umum untuk apa saja nilai-nilai yang akan dimasukkan di software SIG. Ada nama titik, koordinat XY, nilai KIC, konsistensi tanah, dan deskripsi tanah. Nah, ini merupakan gambaran dari SAV wilayah administrasi yang akan ditinjau berupa Kecamatan Pontianak, kemudian ada Kecamatan Sungai Raya. Berikutnya adalah tahapan untuk memasukkan nilai dari koordinat itu ke dalam software SIG atau ArcGIS dengan komen display XY data di SIG dimasukin, di input nilai X, nilai Y, dan nilai yang diperlukan untuk analisis. Kemudian akan muncul titik-titiknya di wilayah SAP yang kita tinjau. Setelah itu adalah melakukan interpolasi dengan metode kriging. Nah, masukkan nilai Z value field-nya dengan nilai yang akan kita tinjau. Kemudian dalam metode kriging ini perlu dilakukan dua hal utama. Yang pertama adalah processing extent, di mana nilai processing extent di sini harus sama dengan wilayah SAP yang kita tinjau. Kemudian ada raster analisis, maskingnya harus disamakan dengan wilayah analisis yang kita tinjau. Setelah itu akan muncul processing dari metode interpolasi kriging dalam rupa warna-warna seperti ini. Nah, nantinya kita akan melakukan classify di sini untuk menentukan range-range berdasarkan tabel referensi dan grafik referensi, sehingga dapat diketahui label-labelnya apakah tanah itu berkonsistensi sedang, kaku, sangat kaku, keras, dan sebagainya. Ini juga berlaku pada jenis tanah nantinya. Kemudian yang terakhir adalah membuat finishing, yang mana gambarnya ini akan masuk ke dalam stack list dan dilengkapi dengan keterangan-keterangan tertentu seperti legenda. Kemudian ini ada terkait dengan alur penelitian, mulai studi pendahuluan, pengumpulan data, survei dan verifikasi data, data pengujian CPT, pemetaan zonasi dengan SIG, kesimpulan saran, dan selesai. Masuk ke daftar pustaka, merupakan referensi-referensi yang saya pakai untuk melakukan penelitian. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.